Komik Alkitab Anak. Nabal dan Abigail. Sumber: Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 2-38. Ada seorang laki-laki yang kaya raya bernama Nabal. Dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Nabal adalah seorang yang kasar dan jahat. Nabal punya istri bijak dan cantik bernama Abigail. Suatu hari di kota Karmel, Nabal mengadakan acara pesta pengguntingan bulu domba. Pada pesta zaman itu, setiap orang kaya membagikan berkatnya seperti makanan untuk orang lain. Di padang gurun, Daud dan 600 pasukannya sedang membutuhkan makanan. Daud mengirim 10 orang ke Nabal memberitahu bahwa Daud dan pasukannya lah yang menjaga kambing domba serta gembalanya. Karena itu, Daud mengirim pesan untuk meminta agar Nabal mau berbagi makanan bagi pasukannya. Tetapi, Nabal menolak permintaan itu. Daud menjadi marah dan akan membawa 400 pasukannya untuk menyerang Nabal. Seorang hamba memberitahu Abigail bahwa Daud dan pasukannya adalah orang baik dan sekarang mereka marah akan menyerang Nabal. Kemudian Abigail mengirim banyak makanan minuman kepada Daud tanpa diketahui oleh Nabal. Abigail minta maaf dan meminta Daud agar tidak menyerang Nabal dan Daud pun menyetujuinya. Abigail pulang dan memberitahu Nabal bahwa seharusnya hari ini Daud dan pasukannya akan menyerang Nabal. Ketika mendengar itu, Nabal menjadi kaget dan jantungnya berhenti. Nabal menjadi diam seperti batu lalu meninggal. Firman Tuhan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal pasal 15 ayat 1. Komik Alkitab Anak. Kelahiran Esau dan Yakub. Sumber: Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 19-34. Bapak Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Kemudian Pak Ishak dan Bu Ribka juga punya anak. Pada waktu itu, hamba Abraham bernama Eliezer telah berhasil menemukan calon istri untuk Pak Ishak. Pak Ishak menyambut Bu Ribka dengan sukacita. Kemudian mereka tinggal bersama di tanah Negeb. Tetapi hati Bu Ribka menjadi sedih, karena belum bisa mempunyai anak. Pak Ishak pun berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan mau memberikan anak. Akhirnya Tuhan menjawab doa Pak Ishak, yaitu Bu Ribka menjadi hamil. Ternyata, Tuhan memberikan 2 anak kembar di dalam perutnya Bu Ribka. Tetapi, 2 bayi kembar itu saling mendorong, dan Bu Ribka menjadi sedih lagi. Ketika tiba waktunya bagi bayi itu untuk keluar, adik bayi itu memegang tumit kakaknya. Bayi yang pertama mempunyai kulit merah dan berbulu, yaitu bernama Esau. Bayi yang kedua yang memegang tumit kakaknya, yaitu bernama Yakub. Tuhan berkata bahwa 2 bayi kembar ini nanti akan menjadi bangsa yang besar. Esau tumbuh menjadi dewasa, Esau suka berburu, dan Esau suka tinggal di padang. Yakub tumbuh menjadi dewasa, Yakub suka memasak, dan Yakub suka tinggal di kemah. Ayat hafalan: hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma pasal 12 ayat 10. Komik Alkitab Anak. Yakub menipu Esau. Sumber: Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 27 ayat 1-40. Bapak Ishak mempunyai 2 anak bernama Esau dan Yakub.
Pak Ishak akan memberi doa berkat kepada Esau anak pertama. Pada waktu itu, ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau meminta sup kacang merah. Yakub akan memberi makanan jika Esau mau menukarnya dengan cara Yakub menjadi kakaknya. Esau tidak peduli dengan hak sulung. Sekarang, Yakub menjadi kakaknya atau anak sulung. Suatu hari, Pak Ishak sudah tua dan matanya kabur. Dia memanggil Esau dan akan memberi doa berkat. Tetapi sebelum berdoa, Pak Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan enak. Karena ibu Ribka sangat sayang kepada Yakub, maka ibu Sarah menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau. Lalu Yakub mengenakan baju milik Esau dan memakai bulu-bulu agar mirip dengan Esau. Yakub masuk membawa makanan serta mengaku dia adalah Esau dan Pak Ishak pun meraba-raba. Setelah makan, lalu Pak Ishak berdoa, memberikan berkat kepadanya. Ketika Yakub yang menyamar sudah keluar, lalu masuklah Esau yang membawa makanan dari berburu. Pak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Dan Pak Ishak terkejut karena dia adalah Esau. Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya, dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Akhirnya, Esau menjadi sangat marah kepada Yakub, dan akan mencarinya sampai menemukannya. Ayat hafalan, jangan lagi kamu saling mendustai. Kolose pasal 3 ayat 9. Komik Alkitab Anak. 10 orang kusta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 17 ayat 11-19. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba, datanglah 10 orang kusta. Berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan. Lalu berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi, berlari menuju ke Bait Allah. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi. Tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat hafalan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan talenta. Sumber Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14-30.
Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Ayat hafalan. Hai pemalas, pergilah pada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Komik Alkitab Anak. Henoh pergi ke surga. Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 5 ayat 18-23. Pada zaman dahulu, Pak Adam dan Bu Hawa mempunyai banyak sekali anak, cucu dan cicit. Pak Adam dan Bu Hawa sudah menjadi tua. Kakek Adam berumur 930 tahun. Kakek Adam dan nenek Hawa suka sekali bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anaknya. Kakek Adam bercerita bahwa akan datang seorang juru selamat yang menyelamatkan kita semua. Kemudian, Henoh sudah menjadi dewasa. Henoh masih ingat cerita kakek neneknya. Setiap hari, Henoh berdoa kepada Tuhan. Henoh suka berbicara dengan Tuhan. Ketika Henoh berumur 65 tahun, dia mempunyai anak bernama Metusalah. Henoh semakin mengasihi Tuhan. Tuhan juga sangat mengasihi Henoh. Tuhan memberitahu kepada Henoh rencananya untuk menyelamatkan semua manusia. Lalu Henoh menceritakan pesan Tuhan kepada semua orang agar bertobat dan percaya. Ketika Henoh berumur 365 tahun, Tuhan berbicara kepada Henoh. Tuhan mau mengangkat Henoh ke surga. Henoh sangat gembira sekali. Lalu orang baik dan orang jahat di bumi sedang bingung kemana Henoh pergi. Lalu mereka ingat pesan Henoh, kalau kita mentaati perintah Tuhan, kita akan diselamatkan. Ayat hafalan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.